Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Handayani dengan NIM 3402 190212, kelas Manajemen G, semester 4, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 yang diampu oleh Bapak Muhtar Abdul Qadar SEMM terkait tugas pertemuan 7 mengenai analisis kelayakan bisnis dengan materi perkuliahan yang pertama itu Profitability Index atau PI, di mana pada Profitability Index atau PI kita diinstruksikan untuk bisa menghitung Profitability Index. Yang kedua, Break Even Point atau BEP, di mana kita diinstruksikan untuk bisa menghitung BEP per unit dan BEP dalam rupiah. Selanjutnya, Profitability Ratio atau PR, di mana pada Profitability Ratio kita diinstruksikan untuk bisa menghitung Profitability Ratio, diantaranya itu bisa menghitung Profit Margin atau PN, Earning Power atau EP, Return of Investment atau ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Yang terakhir, kita diinstruksikan untuk bisa memahami benefit cost ratio atau BC dengan instruksinya itu bisa memahami benefit cost ratio atau BC. Yang pertama itu bisa memahami benefit dan cost tetap, dan yang kedua itu benefit dan cost tidak tetap. Nah, sebelum masuk ke praktik pengerjaan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai materi perkuliahan pada pertemuan ke-7. Untuk Profitability Index, metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1, baru dikatakan layak. Semakin besar Profitability Index, investasi semakin layak. Rumusnya ini, Profitability Index sama dengan nilai aliran masuk dibagi dengan nilai investasi. Nah, dengan catatan, jika Profitability Index lebih dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Yang kedua, jika Profitability Index kurang dari 1, maka investasi tersebut tidak layak dijalankan. Yang kedua, mengenai Break Even Point atau BEP, analisis Break Even Point atau BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berupa total revenue atau TR sama dengan total cost atau TC. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa total pendapatan sama dengan total biaya. Artinya tidak ada untung dan tidak ada kerugian, maka sama. Ini rumusnya untuk BEP per unit. BEP unitnya fixed cost dibagi price per unit dikurangi variable cost per unit. Dan untuk BEP dalam rupiah, rumusnya itu fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost per unit dibagi dengan price per unit. Nah, itu tadi mengenai Profitability Index dan juga BEP. Selanjutnya tentang Profitability Ratio. Profitability Ratio digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya itu ada Profit Margin, Earning Power, Return of Investment, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Itu menurut Julian Yamit. Nah, ini juga ada rumus-rumusnya untuk Profit Margin, Earning Power, Return of Investment, dan rentabilitas modal sendiri. Setelah Profitability Ratio, selanjutnya yaitu Benefit Cost Ratio atau BC. Benefit Cost Ratio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis atau
tidak layak. Dan kalau lebih dari satu, berarti proyek-proyek itu feasible atau layak. Kalau B or C rasio sama dengan 1 dikatakan proyek itu marginal atau tidak rugi dan tidak untung. Nah, ini ada rumus-rumus benefit dan cost tetap maupun benefit dan cost tidak tetap. Nah, setelah menjelaskan mengenai materi perkuliahan tentang analisis kelayakan bisnis, profitability index, break-even point, profitability ratio, dan benefit cost ratio, selanjutnya itu lanjut ke mempraktikkan dari alat analisis tadi. Kita masuk saja ke Excel dengan menggunakan Excel. Yang pertama itu tentang profitability index. Nah, ini tabelnya sama seperti NPV, net present value. Cuman bedanya di sini. Kalau net present value di sininya net present value, kalau ini di sininya profitability index. Nah, untuk cash inflow langsung saja kita ambil dari net present value. Nah, yang ini. Lalu enter. Nah, itu kita tarik sampai dengan tahun ke-6. Oh maaf, karena ini soalnya sama seperti soal yang awal pada pertemuan sebelumnya, maka ini masih sama, jadi bisa diambil dari NPV. Nah, untuk risk converter juga sama, ambil saja dari NPV. Dan untuk present value-nya juga sama. Nah, setelah cash inflow, discount factor, dan present value untuk mesin A, maka langsung saja kita auto sum untuk mengetahui total present value. Lalu lanjut dulu ke mesin B dengan inisial investment-nya 32 juta, dan tingkat bunga itu kita ketahui tingkat bunga itu adalah tingkat bunga di bank. Cash inflow-nya kita ambil di NPV ini, lalu enter, tarik sampai tahun ke-6. Discount factor juga sama, ambil dari NPV. Ambil dari NPV ini, kalau kita tarik sampai tahun ke-6, setelah cash inflow dan discount factor, lalu present value-nya. Nah, untuk total present value-nya langsung saja kita auto sum untuk mesin B. Dan nilai sisa 5 tahun ke depan kita ambil saja dari NPV. Untuk rumus untuk profitability index, yaitu tadi nilai aliran masuk dibagi dengan nilai investasi. Sama dengan ini dibagi dengan initial investment. Kita harus 2 angka di belakang koma. Selanjutnya untuk mesin B juga sama dengan ini dibagi dengan initial investment. 2 angka di belakang koma. Nah, untuk profitability index yang diterima itu tadi yang lebih dari 1.
Maka di sini kan sama-sama lebih dari 1 ya hasilnya untuk profitability index mesin A 1,71 dan untuk mesin B juga lebih dari 1 yaitu 1,27. Maka kita pilih saja nilai yang lebih besar. Maka yang lebih layak diinvestasikan itu adalah profitability index untuk mesin A yaitu 1,71. Nah, setelah profitability index selanjutnya masuk ke break-even point. Nah, untuk break-even point, kita ambil contoh. Ini soalnya, perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Langsung saja ke praktiknya. Untuk jumlah produk itu tadi 20.000 pieces. Dan untuk harga jual per unitnya tadi 250 per unit. Untuk total penjualannya langsung saja sama dengan jumlah produk dikali dengan harga jual per unit. Jadi total penjualnya itu 5 juta. Untuk biaya tetapnya itu 2 juta. Dan untuk total variabelnya itu 2.500.000. Dan untuk biaya variabel per unit itu 125 per unit. Untuk biaya variabel dibanding dengan penjualan, rumusnya itu sama dengan biaya variabel, total biaya variabel dibagi dengan total penjualan. Nah, ini untuk biaya variabel dibanding penjualan itu adalah 0,50. Untuk BEP dalam unit, ini rumusnya fixed cost dibagi price per unit dikurangi variable cost per unit. Langsung saja, sama dengan fixed cost itu biaya tetap dibagi price per unit ini dikurangi variable per unit. Lalu enter. Nah, ini BEP dalam unit itu 16.000. Artinya, perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 per unit. Lanjut ke BEP dalam rupiah. Rumusnya itu fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost per unit dibagi dengan price per unit. Langsung saja sama dengan fixed cost itu biaya tetap dibagi 1 kurangi variable cost ini dibagi dengan price per unit ini. Nah, BEP dalam rupiahnya itu adalah 4 juta. Artinya, perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Nah, tadi setelah profitability index dan juga BEP, break-even point, langsung saja kita masuk ke profitability ratio. Dalam profitability ratio, tadi itu kita diharuskan menghitung yang pertama itu profit margin. Di sini ada soalnya, PT Nisrina Simkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Ini rumusnya. Untuk profit margin itu NOI dibagi NS dikali 100%. Untuk NOI-nya langsung masukkan 4 juta. Dan untuk NS-nya itu 24 juta. Ini 100%. Maka untuk PM-nya itu sama dengan ini dibagi dengan NS dikali 100%. Nah, hasilnya itu adalah 16,7%. Selanjutnya setelah profit margin,
Lalu ke earning power. Untuk earning power, di sini ada data dari PD Wafa. Untuk NOI-nya 4 juta dan untuk TA-nya 15 juta. Langsung saja kita ke pengerjaan. Untuk NOI-nya tadi 4 juta. Dan untuk TA-nya itu 15 juta. Ini 100%. Maka untuk EP-nya itu sama dengan 0 dibagi TA dikali 100% ini. Lalu enter. Nah, maka untuk EP-nya itu 26,7%. Selanjutnya setelah profit margin dan earning power, lalu masuk ke ROI. Dan ini ada soalnya dari CVK mempunyai data sebagai berikut. Untuk NOI-nya 4 juta dan untuk TI-nya itu 12 juta. Di sini diminta hitung return on investment dan jika COC atau cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Nah, untuk NOI-nya langsung masukkan saja 4 juta. Dan untuk TA-nya itu 12 juta. Di sininya 100%. Langsung saja masukkan rumus untuk menghitung di sini tuh menghitung ROI atau return of investment. Rumusnya itu NOI dibagi TI kali 100% sama dengan ini dibagi dengan TA dikali 100%. Nah, di sini hasil dari return on investment hasilnya itu 33,3%. Nah, di sini ada keterangan jika cost of capitalnya sebesar 20%, maka hasil ini layak atau tidak. Hasilnya layak karena hasil dari perhitungan return on investment itu lebih dari cost of capital. Maka ini return of investment-nya layak. Nah, setelah profit margin, earning power, dan return on investment, selanjutnya lanjut ke RMS atau rentabilitas modal sendiri. Nah, di sini ada soalnya untuk PDDMD Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Untuk net operating income-nya atau penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta. Dan untuk interest atau bunga sebesar 5%, dan untuk taksis atau pajak sebesar 10%, dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Nah, di sini diminta untuk menghitung rentabilitas modal sendiri. Ini rumusnya. Untuk rentabilitas modal sendiri, ya, ini ada EAT dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Dan juga untuk menghitung EAT-nya sendiri, yaitu EAT dikurangi sama dengan net operating income dikurangi interest ditambah taksis atau bunga ditambah dengan pajak. Langsung saja ke pengerjaannya. Untuk net operating income, sini tadi itu untuk tahun 2011 itu sebesar 10 juta. Masukkan saja. Untuk interestnya 5%. Dan untuk pajaknya 10%. Nah, untuk menghitung EAT sama dengan ini NOP, net operating income, dikurangi interest ditambah dengan pajak. Berarti kan 5% dari 10 juta itu 500.000. Maka kita ini aja tulis manual 500.000. Dan untuk 10%-nya dari 10 juta itu adalah 1 juta. Nah, hasil EAT-nya itu adalah 8.500.000. Nah, selanjutnya untuk MS itu di sini ada keterangannya 20 juta.
Dan untuk ininya 100%. Dan untuk rentabilitas modal sendiri itu dihitung dengan rumus sama dengan EAT ini dibagi modal sendiri dikali 100% ini. Nah, jadi untuk rentabilitas modal sendiri dari PD dan di Sentosa itu adalah sebentar. Ini tuh harus sebentar. Harusnya 42,5. Nah, ini harus berbentuk persen, ya maaf. Maka untuk rentabilitas modal sendirinya itu adalah 42,5%. Nah, itu tadi mengenai profitability ratio, ada PM itu 16,7%, untuk earning power-nya 26,7%, untuk return on investment-nya 33,3%, dan untuk rentabilitas modal sendirinya itu adalah 42,5%. Selanjutnya, setelah dengan profitability index, break-even point, dan juga profitability ratio, selanjutnya masuk ke benefit cost. Di sini tuh ada soalnya. Ini tuh untuk benefit cost tetap. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal tahun pertama itu 1 miliar, tentukan bunga sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Sini diminta untuk menghitung BC rasio dari proyek pengairan tersebut. Untuk rumusnya itu adalah benefit per tahun dibagi dengan biaya tahunan. Untuk inisial investment-nya kita masukkan saja sebesar 1 miliar. Nah, setelah rate-nya itu atau bunganya itu 5%, untuk nilai residunya 10%, depresiasinya 30 tahun, dan biaya operasionalnya itu 20 juta. Untuk total biaya itu dihitung dengan rumus sama dengan inisial investment dikali dengan bunga ini ditambah inisial investment dikurangi inisial investment dikali dengan nilai residu 10% ini akan cukup dibagi dengan depresiasi ditambah biaya operasional ini. Nah, jadi total biayanya itu adalah 100 juta. Untuk benefit per tahunnya tadi itu 126 juta. Maka untuk benefit cost ratio-nya itu dengan rumus sama dengan benefit per tahun ini dibagi dengan total biaya. Kalau enter. Nah, jadi untuk benefit cost ratio-nya itu adalah 1,26. Maka dari hasil perhitungan, benefit cost ratio-nya itu di atas 1. Maka dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut layak.
Nah, selanjutnya untuk setelah benefit cost tetap, selanjutnya yaitu benefit cost ratio tidak tetap. Untuk soalnya itu, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal tahun pertama 1 miliar, sama ya kayak tadi. Tapi yang bedanya itu di bunganya. Kalau bunganya tadi ditetapkan 5%, sedangkan yang ini tuh bunganya berubah setiap tahunnya. Misalkan tahun pertama itu 5%, tahun kedua 6%, dan tahun ketiga itu 8%. Untuk depresiasinya selama 30 tahun sama dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Dari sini untuk tahun pertama itu tadi bunganya 5%, 5%-nya dari 1 miliar itu 50 juta. Untuk tahun kedua itu bunganya 6%, 6% dari 1 miliar itu 60 juta. Dan untuk tahun ketiga itu 8%. Untuk 8%, maaf ini itu bunga dalam bunganya, dalam 8% untuk bunganya dari 1 miliar itu 80 juta. Nah, di sini diminta untuk menghitung benefit cost ratio tahun 1, 2, dan 3 dari proyek pengairan tersebut. Rumusnya itu sama, untuk benefit cost ratio sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunan. Nah, kita masukkan saja untuk bunga tahun pertama. Itu inisial investment-nya 1 miliar. 1 miliar. Dan untuk rate-nya itu bunganya itu 5%. Nilai residunya 10%, depresiasinya 30 tahun, biaya operasionalnya 20 juta. Total biaya itu sama dengan initial investment dikali bunga ditambah initial investment dikurangi initial investment dikali dengan nilai residu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Biayanya tadi sama karena kan bunganya sama juga 5%. Maka untuk benefit per tahun tadi 126 juta. Benefit cost ratio-nya itu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunan. Maka untuk benefit cost ratio-nya itu adalah 1,26. Selanjutnya untuk bunga tahun kedua, inisial investment sama 1 miliar. Untuk bunganya 6%, nilai residunya 10%, depresiasinya 30 tahun, biaya operasionalnya 20 juta. Untuk total biayanya itu sama dengan inisial investment dikali dengan bunga ditambah initial investment dikurangi initial investment dikali nilai residu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, untuk total biaya dari 1 miliar dengan bunga 6% itu total biayanya itu 110 juta. Nah, untuk benefit per tahunnya 126 juta. Dan untuk benefit cost ratio-nya sama dengan ini, benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Kalau diambil dua angka di belakang komennya itu 1,15%.
Atau kita ambil aja untuk 3 angka di belakang koma untuk tahun kedua. Jadi 1,145%. Nah, untuk inisial investment tahun ketiga itu, inisial investmentnya sama 1 miliar. Untuk bunganya itu 8%, nilai residunya 10%, depresiasinya 30 tahun, untuk biaya operasionalnya 20 juta, biayanya itu sama dengan inisial investment ini dikali dengan bunga ditambah inisial investment ini dikurangi inisial investment dikali dengan nilai residu dibagi dengan depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, ini total biayanya itu 130 juta. Untuk benefit per tahunnya 126 juta. Dan untuk benefit cost ratio-nya itu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Nah, di sini kita ambil aja untuk 3 angka di belakang koma. Nah, ini. Maka di sini untuk untuk tahun pertama benefit cost ratio-nya itu 1,26, untuk tahun kedua itu 1,145, dan untuk benefit cost ratio pada tahun ketiga itu 0,969. Nah, dapat disimpulkan apabila benefit cost ratio kurang dari 1, maka benefit cost ratio itu dianggap tidak layak. Sementara itu, untuk benefit cost ratio yang lebih dari 1, maka benefit cost ratio itu dianggap layak. Maka untuk benefit cost ratio tahun ke-1 itu layak, tahun kedua itu layak, dan untuk tahun ketiga dapat disimpulkan tidak layak. Nah, mungkin itu tadi mengenai profitability index. Untuk mesin A itu profitability index-nya 1,71 dan profitability index mesin B itu 1,27, dan yang layak itu yang lebih besar nilainya karena ini sama-sama lebih dari 1, maka mesin A yang layak untuk diinvestasikan. Selanjutnya untuk break even point. Untuk break even point itu ini BEP dalam unitnya 16.000, dan untuk BEP dalam rupiahnya itu 4 juta. Untuk profit margin 16,7%, untuk earning power 26,7%, untuk return on investment itu 33,3%, dan untuk rentabilitas modal sendiri itu 42,5%. Selanjutnya untuk benefit cost tetap, di sini tuh ada 1,26. Maka ini tuh lebih dari 1, maka benefit cost ratio untuk benefit cost ratio tetap ini untuk proyek pengairan dianggap layak, dan untuk benefit cost ratio tidak tetap untuk proyek pengairan pada tahun pertama itu 1,26, maka layak. Untuk tahun kedua 1,145, maka layak juga. Dan untuk tahun ketiga benefit cost ratio-nya itu 0,969. Ini tuh kurang dari 1, maka benefit cost ratio-nya itu tidak layak. Mungkin itu saja mengenai tadi unjuk kerja atau pengerjaan dari tugas pertemuan ke-7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tadi di sini tugas dari pertemuan ke-7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.